Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 226101020 dari kelas 1E. Saya hari ini akan menjelaskan tentang engine terminologi. Yang pertama, definisi engine. Engine adalah suatu alat yang memiliki kemampuan untuk merubah energi panas yang dimiliki oleh bahan bakar menjadi energi gerak. Berdasarkan fungsinya, pada terminologi engine pada Caterpillar biasanya digunakan sebagai sumber tenaga atau penggerak utama pada marine, genset, kapal, ataupun berbagai macam peralatan industri. Klasifikasi engine. Secara umum, penggolongan berbagai jenis engine yang pertama dilakukan adalah membagi engine berdasarkan tempat terjadinya proses pembakaran dan tempat perubahan energi panas menjadi energi gerak, yaitu internal combustion dan external combustion. External combustion engine selanjutnya dapat dibagi menjadi dua golongan, turbin dan piston. Pada jenis engine internal combustion, penggolongan engine selanjutnya terdiri dari piston dan turbin dan wankel atau rotari. Berdasarkan perlu tidaknya percikan api untuk proses pembakaran, maka engine piston dibagi menjadi dua jenis, yaitu engine diesel dan engine spark ignited. Merujuk pada banyaknya langkah yang diperlukan untuk mendapat satu langkah power, maka diesel engine dibagi menjadi engine diesel 2 langkah atau 2 step dan 4 langkah atau 4 step. Selanjutnya engine diesel 4 langkah digolongkan lagi berdasarkan pada cara pemasukan bahan bakar ke dalam ruang bakar menjadi dua, yaitu engine dengan sistem pre-combustion chamber dan direct injection. Pada spark ignited, penggolongan pertama didasarkan pada jenis bahan bakar yang digunakan, yaitu engine berbahan bakar gas dan bensin. Selanjutnya ialah istilah-istilah pada engine. Yang pertama adalah top dead center atau titik mati atas, yaitu posisi paling atas dari gerakan piston. Yang kedua, bottom dead center atau titik mati bawah, yaitu posisi paling bawah dari gerakan piston. Selanjutnya bore. Bore ialah diameter combustion chamber atau ruang bakar. Yang keempat, stroke. Stroke menunjukkan jarak yang ditempuh oleh piston untuk bergerak dari BDC menuju TDC atau sebaliknya. Selanjutnya, displacement. Displacement ialah bore area dikali stroke. Selanjutnya adalah friction. Friction atau gesekan ialah tahanan yang timbul dari gesekan antara dua permukaan yang saling bergerak relatif satu sama lain. Inertia adalah kecenderungan suatu benda yang bila diam akan tetap diam dan atau benda bergerak akan tetap bergerak. Selanjutnya ialah komponen dasar engine yang membentuk combustion chamber atau ruang bakar, yaitu pertama cylinder liner, piston, intake valve, exhaust valve, dan cylinder head. Selanjutnya ialah siklus engine diesel 4 langkah. Jadi siklus engine 4 langkah itu ada 4 langkah. Yang pertama, langkah hisap atau suction intake stroke. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Katup hisap terbuka sehingga akibat kevakuman yang terjadi dari ekspansi volume pada ruang bakar, maka udara dari luar dapat masuk ke dalam ruang bakar melalui katup hisap yang terbuka. Yang kedua ialah langkah kompresi atau compression stroke. Setelah piston mencapai titik mati bawah, maka arah piston akan berbalik menuju kembali ke titik mati atas. Hanya saja pada ini tidak ada katup yang membuka. Sebagai akibat dari mengecilnya volume ruang bakar, maka udara yang ada di dalam ruang bakar menjadi terkompresi. Dan udara pada ruang bakar akan menghasilkan panas kompresi, heat compression yang tinggi, kurang lebih kisaran 1000 Fahrenheit. Beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas, bahan bakar diinjeksikan melalui nozzle ke dalam ruang bakar.
Pada saat solar disemprotkan, maka campuran antara solar dan udara di dalam ruang bakar mulai terbakar akibat terkena panas yang dihasilkan oleh heat pression. Yang ketiga ialah langkah tenaga atau power stroke. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Kedua katup tidak ada yang terbuka. Beberapa derajat, kurang lebih 10 derajat, setelah melewati titik mati atas, maka pembakaran terjadi telah sempurna, sehingga dihasilkan ledakan yang tekanan ekspansinya memaksa piston untuk terus bergerak ke titik mati bawah. Yang terakhir ialah langkah pembuangan atau exhaust stroke. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, katup buang terbuka. Gas sisa hasil pembakaran didorong keluar oleh piston melalui katup buang. Selanjutnya, muffler gas tersebut akan dilepas ke atmosfer. Selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi pembakaran. Yang pertama, volume udara yang terkompresi. Makin banyak udara yang terkompresi, maka makin tinggi temperatur yang dihasilkan. Yang kedua, hasil bahan bakar yang digunakan. Jenis bahan bakar mempengaruhi karena jika jenis berbeda akan terbakar pada temperatur yang berbeda. Jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang bakar, makin banyak yang diinjeksikan, maka makin besar gaya yang dihasilkan. Selanjutnya ialah istilah-istilah pada tenaga keluaran engine. Yang pertama adalah torque. Torque adalah gaya putar. Yang kedua adalah torque rise, yaitu penambahan torque pada saat engine yaitu RPM engine turun dari RPM operasi. Yang ketiga, horsepower, yaitu satuan tenaga yang dihasilkan oleh engine per satuan waktu. Yang keempat, brake horsepower, yaitu tenaga siap dipakai di flywheel yang dapat digunakan untuk melakukan kerja. Yang kelima ialah heat atau panas, yaitu bentuk energi yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar. Energi panas diubah menjadi tenaga mekanis oleh piston dan komponen engine lainnya untuk menghasilkan tenaga untuk bekerja. Yang keenam, temperatur atau suhu, yaitu ukuran relatif dari panas atau dinginnya suatu benda. Satuannya biasanya Fahrenheit atau Celsius. Yang ketujuh adalah British Thermal Unit atau BTU. Biasanya digunakan untuk mengukur nilai panas secara spesifik dari suatu bahan bakar yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya. Sekarang kita masuk ke engine basic component. Nah, di engine basic component itu kita pertama akan membahas komponen dasar engine. Yang pertama ada block assembly. Assembly itu terdapat engine block. Engine block itu adalah bagian utama yang mendukung semua komponen engine. Yang kedua ada silinder. Silinder adalah lubang-lubang di blok engine. Silinder mempunyai beberapa fungsi, yaitu rumah piston, ruang untuk pembakaran, meneruskan panas keluar dari piston. Yang ketiga adalah silinder liner. Terdapat dua jenis silinder liner, yaitu wet type dan dry type. Liner basah mempunyai O-ring yang menyekat selubung air dan mencegah bocornya pendingin. Dry liner biasanya juga disebut sleeve, dipakai untuk memperbaiki parent bore yang mengalami kerusakan liner. Semacam ini disebut dry karena sangat merapat pada dinding lubang silinder di blok engine tanpa ada coolant yang bertabrakan langsung dengannya. Selanjutnya ialah piston. Piston terpasang sempurna di dalam silinder liner, di mana biasanya bergerak ke atas dan ke bawah selama proses pembakaran. Bagian atas piston merupakan dasar dari ruang bakar. Berdasarkan sistem bahan bakar dalam bentuk ruang bakar, maka dikenal dua macam piston, yaitu pre-combustion dan direct injection. Pre-combustion piston mempunyai head plug pada crown. Direct injection piston tidak mempunyai head plug. Ada jenis piston ring yang terpasang pada piston adalah sebagai berikut. Yang
Yang pertama adalah compression ring. Berfungsi untuk menyekat ruang bakar guna mencegah kebocoran konversi dan gas hasil pembakaran. Yang kedua ialah oil controlling. Oil controlling melumasi dinding silinder liner pada saat piston bergerak ke atas dan ke bawah. Lapisan oli mengurangi keausan silinder liner dan piston. Yang selanjutnya ialah connecting rod. Connecting rod adalah menghubungkan piston ke crankshaft. Connecting rod memiliki bagian yaitu rod A, piston pin bushing, shank, cap, red bolt, and nuts. Selanjutnya ialah crankshaft. Crankshaft adalah merubah gerakan turun naik piston menjadi gerakan berputar yang dipakai untuk melakukan kerja. Di dalam crankshaft terdapat saluran lubang tempat jalannya oli yang disebut oli gallery. Untuk mengurangi gerakan maju atau mundur pada crankshaft and ply, maka dipasanglah truss main bearing. Ada dua macam truss main bearing, yaitu insert bearing 2 buah, flanged truss bearing 1 buah. Flywheel. Flywheel dibaut pada bagian belakang crankshaft di flywheel housing. Fungsi flywheel ada 3, yaitu menyimpan energi untuk momentum di antara langkah tenaga. Yang kedua, membuat putaran crankshaft supaya halus. Yang ketiga, memindahkan tenaga ke mesin. Selanjutnya ialah camshaft. Camshaft adalah putaran camshaft adalah setengah putaran crankshaft. Bagian yang mendorong valve adalah camshaft lobe. Beberapa cam memiliki lobe untuk menyemprotkan bahan bakar. Setiap lobe terdiri dari 3 bagian, yaitu base circle, ram, nose. Jarak dari base circle ke puncak nose disebut lift. Menentukan beberapa jauh valve dibuka. Kelandaian rem menentukan kecepatan membuka dan menutup valve. Bentuk nose akan menentukan berapa lama valve akan membuka. Push rod. Push rod adalah pipa baja dengan dudukan di kedua ujungnya. Camshaft menggerakkan push rod sehingga mengangkat rocker arm. Selanjutnya ialah valve lifter. Valve lifter atau cam flower. Selanjutnya ialah valve lifter. Valve lifter adalah cam flower bertumpu pada setiap lobe camshaft. Bila camshaft berputar, valve lifter akan menyusuri permukaan lobe. Valve lifter merupakan gerakan camshaft ke push rod. Push rod memindahkan gerakannya ke rocker arm. Ada 2 tipe valve lifter, yaitu slipper flower, roller flower. Pada bagian depan crankshaft terdapat vibration damper. Vibration damper berfungsi untuk meredam getaran torsial engine. Ada 2 jenis vibration damper, yaitu rubber damper dan viscose damper. Yang kedua adalah cylinder head group. Berfungsi untuk tempat dudukan valve mekanisme. Cylinder head group terdiri dari cylinder head, valve cover, bridge, valve steering assemble, valve guide, valve seat, head, valve rocker arm. Yang terakhir adalah gear train assemble. Itu ialah memindahkan tenaga dari crankshaft ke komponen lain dan mengatur timing gear. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.